Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal ngulik nih dua pilar penting dalam tata bahasa Arab, Betul. yaitu mubtada dan khobar. Kita pakai materi yang udah Anda kasih kemarin ya. Oke. Ini kayak fondasinya banget ya buat bikin kalimat bahasa Arab. Iya. Inti dari jumlah ismiyah, kalimat nominal. Mungkin kedengarannya teknis banget ya, mubtada, khobar. Tapi percayalah, kalau Anda paham ini, wah, bakal lebih klik deh pas baca teks Arab. Setuju. Kita coba bedah konsepnya sama beberapa variasinya yang, wah, lumayan unik nih. Siap ya? Siap. Dan ini bukan cuma soal hafal aturan lo ya, tapi lebih ke memahami logikanya. Gimana makna itu dirangkai? Nah, itu dia. Sumber yang Anda punya ini bagus, ngasih gambaran jelas soal inti mubtada dan khobar ini. Oke, jadi misi kita bareng-bareng nih, biar Anda semua ngerti dasar mubtada dan khobar. Sip. Terus, nangkap juga beberapa variasinya, biar makin pede dan nyambung gitu pas ketemu teks Arab. Mantap. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Sumber ini ngejelasin mubtada itu, isim ya, kata benda di awal kalimat, Iya, isim marfu biasanya. yang jadi topik omongan gitu ya. Terus, khobar itu bagian yang ngasih keterangan soal si mubtada. Betul, yang melengkapi maknanya. Contoh klasiknya kan sering banget dipakai. Zaidun azirun. Zaidun azirun. Nah, iya. Artinya, Zaid itu pemaaf. Zaidnya mubtada. Heeh. Pemaafnya jadi khobar. Lumayan lurus ya ini. Iya, itu bentuk paling dasarnya. Dan biasanya nih, mubtada itu ma'rifat. Ma'rifat artinya tertentu ya. Definite gitu. Betul. Kenapa? Ya logikanya, kita kan nerangin sesuatu yang diasumsikan udah sama-sama kita tahu. Oh, oke, masuk akal. Baru deh khobar dateng ngasih info tambahan soal itu. Nah, ngomongin ma'rifat nih. Saya jadi kepikiran. Kalau mubtada biasanya ma'rifat. Terus gimana dong kalau kita mau mulai kalimat tentang sesuatu yang belum pasti, nakiroh gitu istilahnya. Nah, pertanyaan bagus. Kayak mau bilang seorang pria gitu, bukan pria itu. Bisa nggak sih? Sumber Anda nyinggung soal ini soalnya. Bisa. Ini nunjukin fleksibilitas bahasa Arab nih. Jadi pada dasarnya emang memulai dengan nakiroh atau yang tak tentu itu kurang ideal. Kenapa tuh? Bisa jadi ambigu kan? Iya. Tapi aturan ini bisa dilonggarin kalau ada faidah, ada kejelasan makna yang didapat dari konteks lain. Oh, jadi ada syaratnya ya? Iya, ada musawih namanya, faktor pemboleh. Sumber Anda nyebutin beberapa kondisi. Contoh paling umum nih, kalau khobarnya diduluin. Khobarnya di depan. Iya, terutama kalau khobarnya itu frasa preposisi, jar majrur, atau keterangan tempat waktu, dhorof. Contohnya kayak indi dirhamun. Indi dirhamun. Artinya, saya punya 1 dirham. Nah, dirhamun kan nakiroh tuh. Iya, nggak pakai alif lam. Tapi boleh jadi mubtada karena khobarnya, yaitu indi di sisi kupunyaku, udah disebut duluan. Ah, oke. Jadi urutannya nggak saklek mubtada dulu baru khobar ya? Nggak selalu. Bisa dibalik, malah kadang wajib dibalik kayak tadi. Tepat. Hukum asalnya emang mubtada di depan. Tapi ada kondisi di mana khobar wajib maju. Selain kasus mubtada nakiroh tadi, ada lagi. Ada. Misalnya kalau khobarnya berupa kata tanya yang memang posisinya di depan. Atau kalau mubtadanya mengandung domir, kata ganti yang kembali ke khobar. Wah, detail juga ya. Sebaliknya, khobar juga kadang wajib diakhirkan. Misalnya kalau khobarnya itu kalimat kerja, jumlah fi'liyah. Oh iya, kenapa? Kalau subjek si kata kerja itu, filenya berupa domir mustatir kata ganti tersembunyi yang rujukannya ya si mubtada itu, biar nggak ambigu. Jadi mainin urutan ini penting buat ngengasin makna ya kayaknya. Banget, buat penekanan, buat kejelasan. Menarik. Nah, selain soal urutan sama nakiroh tadi, ada lagi nih variasi yang unik banget disebut di sumber ini. Apa tuh? Katanya, ada kondisi di mana mubtada itu nggak perlu khobar biasa, tapi cukup punya fa'il yang kayak, ngegantiin posisi khobar. Ah, iya, yang mubtadanya berupa isim sifat itu ya? Nah, iya. Contohnya, asarin dhani. Artinya kan, adakah yang berjalan dua orang ini? Di situ kan asarin yang berjalan, jadi mubtada. Terus dhani, dua orang ini, jadi fa'ilnya. Kok bisa gitu?
Ini biasanya terjadi kalau mubtadanya itu isim sifat, kayak isim fa'il, pelaku, atau isim maf'ul, objek, terus diawali kata tanya istifham atau negasi nafi. Oke. Terus? Secara makna, fa'il yang disebut setelah isim sifat itu udah dianggap cukup ngasih keterangan. Jadi, nggak butuh khobar terpisah lagi. Jadi kayak udah cukup gitu ya informasinya? Iya, seolah-olah fokusnya itu ke sifat atau tindakannya. Pertanyaannya kayak, apakah ada yang berjalan? Bukan, apakah dua orang ini yang berjalan? Penekanannya beda tipis. Wah, keren juga ya. Sangat efisien. Betul, itu salah satu keunikan struktur bahasa Arab. Oke, balik lagi ke khobar yang biasa nih. Bentuknya kan nggak cuma satu kata, kayak pemaaf tadi ya. Oh, jelas nggak? Ada jenis-jenisnya juga kan? Ada dong. Khobar itu bisa macam-macam bentuknya. Nggak cuma mufrad atau satu kata. Selain mufrad, apa aja? Shtak, kata turunan kayak sifat tadi. Oke, mufrad. Terus? Kedua, bisa berupa jumlah. Kalimat utuh. Bisa jumlah ismiyah, kalimat nominal lagi di dalamnya, atau jumlah fi'liyah, kalimat verbal. Jadi khobarnya itu satu kalimat sendiri? Betul. Misalnya, Zaid ayahnya berdiri. Nah, ayahnya berdiri itu kan kalimat, jadi khobar jumlah. Wah, oke. Yang ketiga? Yang ketiga itu syibhul jumlah, artinya mirip kalimat. Ini biasanya frasa jar majrur, preposisi plus objeknya, atau dorof, keterangan waktu tempat. Kayak contoh indi dirhamun tadi. Indi itu khobar syibhul jumlah. Paham. Jadi, milih jenis khobar ini juga ngaruh ke gaya bahasa sama kedalaman infonya ya? Pasti. Khobar jumlah misalnya, sering kerasa lebih dinamis daripada khobar mufrad yang statis. Sip. Satu lagi nih yang bikin saya penasaran dari sumber Anda. Soal hadzaf, penghilangan katanya. Ah iya, hadzaf. Katanya mubtada atau khobar itu bisa aja nggak disebut, dihilangin gitu. Bisa banget. Dan ini sering loh dalam bahasa Arab. Kalau konteksnya udah jelas banget, ngapain disebut lagi? Jadi biar ringkas gitu ya? Iya, efisien. Kalau penghilangannya itu boleh-boleh aja karena udah dipahami, itu namanya jawaz. Boleh dihilangkan. Contohnya gimana tuh yang boleh? Misal ada yang tanya, siapa di rumah? Terus dijawab, Zaid. Maksudnya kan Zaid di rumah. Nah, di rumah khobarnya dihilangin karena udah jelas dari pertanyaan. Oh iya, bener juga. Tapi, ada juga kondisi di mana penghilangannya itu wajib, harus dihilangkan. Loh, kok wajib? Ada beberapa kondisi khusus. Misalnya, khobar setelah kata laula. Laula itu artinya jika, bukan karena. Apa yang setelahnya itu dianggap mubtada dan khobarnya wajib dibuang, karena secara umum dipahami sebagai maujudun atau ada. Contohnya? Laula Zaidun lahalakna. Jika bukan karena Zaid, niscaya kita celaka. Di situ khobar dari Zaidun wajib dibuang. Atau dalam sumpah yang udah jelas polanya. Wah, kompleks tapi logis ya ternyata. Iya, menunjukkan prinsip efisiensi bahasa. Yang udah jelas ya nggak usah diulang-ulang. Oke deh, jadi kalau dirangkum nih, dari dasar sampai variasinya, mubtada dan khobar ini aturannya cukup berlapis ya. Tapi semuanya kayaknya punya alasan dan logika di baliknya. Intinya, ini kerangka dasar kalimat tapi fleksibel banget ya. Nah, Anda udah nangkep poin utamanya. Bisa dibalik urutannya, bisa ganti jenis khobarnya, bahkan bisa dihilangin sebagian. Semua buat bikin makna jadi presisi. Tepat sekali. Memahami aturan dasar ini, terus kapan urutan dibalik, kapan pakai jenis khobar yang beda, kapan ada yang dihilangkan, Itu jadi kunci ya. itu jadi alat bantu Anda buat ngebongkar makna kalimat Arab yang mungkin kelihatannya rumit di awal. Ini bukan sekedar ngafalin grammar. Tapi logika bahasa. Iya, logika bagaimana ide itu diekspresikan dalam bahasa Arab. Oke. Jadi buat Anda nih yang lagi mendalami bahasa Arab atau pengen lebih lancar gitu memahami teks-teks, Entah itu Al-Quran, hadis, kitab klasik. nah penguasaan mubtada dan khobar ini jadi fondasi yang wah nggak bisa ditawar deh kayaknya. Betul, ini fundamental banget. Oke, Mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda renungkan. apa tuh? Coba deh Anda pikirin, gimana kekayaan struktur mubtada khobar ini? Dengan segala variasinya tadi ya. Iya, dengan variasi urutan, jenis khobar, kemungkinan hadzaf atau penghilangan, gimana semua itu bikin bahasa Arab bisa ngungkapin nuansa makna yang mungkin
Susah diungkapin atau butuh kalimat lebih panjang kalau pakai bahasa lain yang struktur subjek predikatnya lebih kaku? Wah, pertanyaan menarik tuh. Nah, itu bisa jadi bahan eksplorasi menarik buat Anda selanjutnya. Bener banget. Oke deh, terima kasih banyak buat penjelasannya yang detail tapi enak diikutin ini. Sama-sama. Sampai jumpa di pembahasan mendalam selanjutnya.